Siapa sih yang gak kenal sama McD? Fast food yang terkenal banget dari Amerika. Saking terkenalnya, kita aja pasti tahu lambang M emas kalau di jalan itu punya siapa. McD atau McDonald di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1991 di kawasan Sarinah. Dan sejak saat itu era kerajaan fast food McDonald di Indonesia mulai berjalan. Pada tahun 1994, perusahaan McD Indonesia yang dimiliki oleh Bambang Ratmadi sudah bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk mengelola 97 gerai McD yang ada di Indonesia. Bisa dibayangin sekarang berapa banyak gerai McD yang udah ada di Indonesia. Tapi ternyata kesuksesan perusahaan makanan asal Amerika ini tak hanya setahun 2 tahun. Mereka menekuni bidang ini dan punya sejarah yang panjang untuk bisa jadi seperti sekarang. McD pertama dibuka pada tahun 1940 oleh Maurice dan Richard McDonald di San Bernardino, California. Yes, semua bisnis pada awalnya nggak ada yang mudah, begitu juga dengan McD. McD dulu terlalu banyak menjual menu, bahkan sampai 25 menu. Dan sistem yang dia jalanin itu car hop, atau pelayannya ngasih ke mobil-mobil pakai sepatu roda. Mereka banyak mendapatkan profit, tapi Maurice dan Richard sadar kalau McD itu seharusnya bisa lebih efisien dan lebih banyak dapat profit lagi. Akhirnya dia menemukan solusi untuk mensimplify menunya yang tadinya ada 25, jadi cuma sekitar 6 yang best seller saja. Dan sistem servis yang dia kasih juga jadi beda. Tadinya diantar, sekarang pembeli yang ngantri. Mereka juga mengganti sistem dapurnya. Jadi koki itu nggak hanya masak satu burger dari nol, tapi cuma masak di satu section khusus saja. Kalau tugas masak daging ya daging aja. Jadi lebih efisien dan lebih banyak makanan yang bisa dibuat. Langkah ini tuh bikin para orang jadi pengen buat bisnis franchise bareng McDonald. Sinar terang baru tiba pada tahun 1954. Ray Kroc, yang seorang penjual mesin milkshake, datang ke McDonald karena ada beberapa pesanan mesin yang dibeli untuk McDonald. Karena otak bisnisnya lancar, Ray Kroc lihat hal ini sebagai peluang untuk jalanin bisnis model yang baru. Dan bener aja, Ray Kroc jadi agen sales franchise untuk McDonald. Padahal awalnya pendiri McDonald ini nggak setuju dengan adanya sistem franchise. Karena cabang yang lain itu kadang terlalu ngasal kalau buat makanannya. Tapi karena kejeniusan dari Ray Kroc, akhirnya mereka pun luluh. Dan pada tahun 1955, Ray Kroc buka franchise di kampung halamannya, Illinois. Sebagai orang bisnis, pasti Ray Kroc bertaruh pada insting alami bisnisnya. Ia kerap kali melakukan beberapa langkah yang bikin Maurice dan Richard itu marah. Seiring waktu berjalan, McDonald pun makin menjamur di mana-mana. Dan inilah yang bikin beberapa pertengkaran dan adanya sengketa. Akhirnya pada tahun 1961, Ray Kroc ngepaksa beli merek McDonald dari Maurice dan Richard seharga 2,6 juta dolar. Kesepakatan ini mencakup seluruh franchise, merek, dan seluruh item yang ada di McDonald. Dan tahun 1965, McDonald ngejual sahamnya ke publik. Bisa dibilang Ray Kroc adalah seorang pebisnis yang cerdas. Dia banyak sekali memikirkan langkah ke depannya. Ray Kroc pun juga bersedia memberikan hak untuk franchise-nya untuk berinovasi. Jadi bebas bikin menu yang bisa menyesuaikan dengan budaya makanan yang ada. Seperti halnya di Indonesia kita punya menu yang ada paket nasinya. Di Korea ada menu yang ada rasa daging bulgoginya. Di Jepang ada menu teriyaki burger. Bahkan McDonald yang terkenal dengan burger dan dagingnya juga berinovasi dengan menu vegan. Contohnya di India. McD India sudah menjual menu yang bernama Veg Maharaja Mac, yang menjadi menu andalan untuk para fans McDonald di India. Konsep drive-thru juga lahir di McDonald. Konsep drive-thru ini pertama kali lahir pada tahun 1975 di Arizona karena ketidaksengajaan. Sang manajer hanya memasang beberapa jendela geser yang dimaksudkan untuk menarik minat para tentara agar datang. Konsep ini lahir karena dulu ada larangan di mana tentara tidak boleh masuk restoran kalau masih berseragam. Dan sampai sekarang McD tersebut dikenang sebagai barisan para tentara dan menjadi drive-thru pertama bagi McDonald. Inovasi McDonald tidak hanya sampai di sini saja. Salah satu maskot ikonik McD, Ronald McDonald,
Juga ada karena inisiasi dari Ray Kroc untuk mulai menggait pasar anak untuk makan di McD dengan keberadaan maskot badutnya. Dan saat itu McD mulai invest banyak uang untuk bisa lebih masuk ke segmen pasar ini dengan membuat produk Happy Meal. Invasi McD ke dunia sudah mulai dari tahun 80-an. Di saat perusahaan lain sedang mempersiapkan tenaga untuk invasi ke negara lain, McD sudah curi start duluan dengan banyak membangun McD di negara lain seperti Jepang, Brasil, Kanada. Bahkan tahun 1991 sudah ada di Indonesia. Sayangnya Ray Kroc gak lama untuk ngerasain gimana kejayaan McD yang tambah sukses dari tahun ke tahun. Pada tahun 1984, Ray Kroc meninggal dunia. Ray Kroc tercatat telah menjadi bagian dari McD dari tahun 1955 sampai akhir hayatnya. Ia telah berhasil menjadi senior chairman dari tahun 1977 sampai ia wafat. Sekarang McD diperkirakan sudah ada 40 ribuan gerai di seluruh dunia, dan bahkan sekarang McD bisa melayani sekitar 69 juta orang dalam sehari. Dilansir dari taukan.com, harga franchise untuk yang mau buka McD di Indonesia itu berkisar antara 15 miliar sampai 32 miliar. Lalu juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, kayak harus punya modal bersih 8 miliar dan harus bayar lunas DP uang sebesar 25% dari harga yang sudah disepakati. Meskipun Happy Meal adalah salah satu produk MCD yang sangat laku di pasaran, ternyata ada kisah kontroversial di belakangnya. Kisah ini dimulai dari restoran Burger Chef pada tahun 70-an. Pada tahun 1973, restoran ini memperkenalkan produk Fun Meal ke publik yang berisi burger kecil, kentang goreng, dessert, minuman, dan mainan untuk dibawa pulang yang dikemas dalam box kotak dan terdapat maskot restorannya. Setelah produk ini meledak di pasaran, Burger Chef berkolaborasi dengan Star Wars yang menjadi film paling booming di zamannya. Sampai sini sudah mirip bukan dengan Happy Meal? Sebelum itu owner McD yang berada di Guatemala mencetuskan ide untuk membuat produk dengan ukuran anak-anak kepada kantor pusat McD setelah ia melihat seorang anak yang kesusahan menghabiskan porsi normal McD dan tak lupa memberikan mainan dari pasar lokal untuk anak tersebut. Atas idenya tersebut, ia diberi penghargaan dari McD berupa maskot Ronald Silver untuk kecerdasannya. Tetapi kenyataannya adalah yang membuat Happy Meal adalah Bob Bernstein, yang terinspirasi oleh anaknya yang setiap sarapan sereal, ia terus melihat kemasan belakang dari kotak serealnya. Dan Bob Bernstein ingin Happy Meal bisa mempunyai efek yang sama. Dengan hal ini, pihak dari Burger Chef mengklaim bahwa McDonald telah melakukan tindak kecurangan dengan mengopi idenya. Dan pihak Burger Chef ingin McDonald stop menjual Happy Meal secepatnya. Namun tentunya McD menolak hal itu. Dan akhirnya Burger Chef pun kalah dalam pertarungan ranah di hukum. Setelah itu banyak outlet Burger Chef yang tutup dan McD malah meraih kesuksesan di internasional. Terlepas dari beberapa kisah kontroversial Ray Kroc, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah sukses Ray Kroc ini. Salah satunya bagaimana kita bisa eksekusi suatu ide walaupun banyak tantangan yang ada. Ray Kroc juga ngajarin kita kalau kita harus selalu berpikir ke depan dan belajar mikir dengan POV yang berbeda agar kita bisa lebih tahu apa yang kita tuju nantinya. Oke, sekian konten kali ini. Jadi menurut lu bagaimana? Apa yang lu dapat dari kisah Ray Kroc? Dan kira-kira kalau lu punya uang miliaran, lu mau nggak buka bisnis franchise di Indonesia? Coba komen di bawah.